Bagaimana elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD di ujung akhir masa kampanye yang jatuh 10 Februari 2024? Setidaknya ada 6 lembaga yang merilis hasil survei nasional terbaru tentang elektabilitas 3 pasangan calon menjelang hari tenang sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024. Survei ini memotret kemungkinan Pilpres satu putaran. 6 lembaga yang merilis waktu survei periode Januari akhir sampai awal Februari diantaranya Populi Center, Polstat Indonesia, Poltreking, Indikator Politik, LSI Deni Jaya dan Lembaga Survei Indonesia. Berikut prediksi akhir Pilpres 2024 dari 6 lembaga survei. Pertama dari Populi Center yang merilis hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres periode survei 27 Januari, 3 Februari pada Rabu 7 Februari 2024. Responden diberikan pertanyaan, jika 3 nama berikut menjadi Capres 2024, siapakah yang akan Anda pilih untuk menjadi Presiden tahun 2024? Hasilnya elektabilitas Anies Muhaimin Iskandar 22,1%, Prabowo Gibran 52,5%, dan Ganjar Mahfud 16,9%. Responden belum memutuskan pilihan 6,3% dan menolak menjawab 2,2%. Survei ini memiliki 1.500 responden tersebar di 38 provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap, metode survei acak bertingkat atau multi-stage random sampling, pengambilan data dengan wawancara tatap muka melalui aplikasi survei Populi Center. Margin of error survei kurang lebih 2,53% pada tingkat kepercayaan 95%. Prabowo Gibran mendapat peningkatan pemilih Gen Z dan milenial. Berdasarkan sebaran wilayah pulau, Prabowo Gibran unggul dari pasangan lain. Untuk Anies Muhaimin tidak ada perubahan dukungan berarti di beberapa wilayah. Hasil indikatif menunjukkan ada penurunan dukungan kepada pasangan ini dari pemilih di Indonesia Timur dari sebelumnya 27,7% menjadi 20,9%. Sementara pasangan Ganjar Mahfud berdasarkan sebaran wilayah pulau tidak terdapat perubahan dukungan signifikan. Kalaupun ada penambahan atau pengurangan dukungan, angkanya masih dalam rentang margin error, kecuali di Jawa bagian tengah dan timur. Di wilayah ini dukungan untuk Ganjar Mahfud berkurang dari survei sebelumnya 35,4% menjadi 28,9%. Survei kedua dari Polstat Indonesia yang merilis hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres periode 4 hingga 7 Februari pada Kamis 8 Februari 2024. Responden diberikan pertanyaan, seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini pasangan manakah yang Anda pilih? Hasilnya, elektabilitas Anies Muhaimin 26,5%, Prabowo Gibran 52,8% dan Ganjar Mahfud 18,2%. Sementara responden tidak jawab atau undecided voters ada 2,5%. Apabila tren elektabilitas Prabowo Gibran seperti ini terus berlanjut maka Pilpres 2024 satu putaran semakin besar. Hal ini selaras dengan hasil survei terkait keinginan publik agar Pilpres 2024 berjalan satu putaran yang nyaris 70%. Polstat Indonesia dalam surveinya menyasar 1.200 responden. Populasi survei WNI sudah punya hak pilih atau penduduk Indonesia minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah. Metode survei melalui teknik pencuplikan secara acak sistematis. Pengumpulan data dengan wawancara melalui telepon dengan pedoman kuesioner. Selanjutnya di survei ketiga ada indikator politik yang merilis hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres periode 28 Januari, 4 Februari 2024 pada Jumat 9 Februari 2024. Dalam simulasi survei surat suara 3 pasangan, responden diberi pertanyaan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu, Bapak pilih di antara pasangan nama berikut ini? Hasilnya, elektabilitas Anies Muhaimin 24,1%, Prabowo Gibran 51,8% dan Ganjar Mahfud 19,6%. Sementara responden tidak tahu atau tidak menjawab 4,5%. Survei ini total ada 5.500 responden pemilik hak pilih pada pemilu 2024 yang diambil menggunakan multi-stage random sampling. Jumlah responden terdiri dari 1.200 orang dari seluruh provinsi serta 4.300 orang di 18 provinsi yang mendapatkan oversample. Wawancara tatap muka.
Margin of error survei kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95% dengan ukuran sampel basis 1.200 responden. Tren elektabilitas Prabowo Gibran yang terus meningkat membuat probabilitas Pilpres 2024 sekali putaran semakin besar. Tapi karena masih ada margin of error sekitar 2,9%, maka elektabilitas Prabowo Gibran secara real bisa saja masih di bawah 50%. Adapun survei keempat ada Poltreking Indonesia yang merilis periode survei 27 Januari 2 Februari 2024 terkait elektabilitas Capres dan Cawapres pada Jumat, 9 Februari 2024. Berdasar simulasi surat suara, responden mendapat pertanyaan, jika Pilpres dilaksanakan hari ini, siapa yang akan Bapak, Ibu, Saudara pilih di antara pasangan calon presiden wakil presiden berikut? Hasilnya, elektabilitas pasangan Anies Muhaimin 25,1%, Prabowo Gibran 50,9% dan Ganjar Mahfud 18,4%. Sementara responden mengatakan tidak tahu atau tidak menjawab 5,6%. Total ada 1.220 responden di survei ini yang sudah memiliki hak pilih, berusia 17 tahun atau sudah menikah. Metode sampel multistage random sampling, pengambilan data dengan wawancara tatap muka. Margin of error survei kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei kelima ada LSI Denny Jaya yang merilis periode survei 26 Januari, 6 Februari 2024 terkait elektabilitas Capres dan Cawapres pada Jumat, 9 Februari 2024. Responden diberikan pertanyaan, seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini pasangan manakah yang Anda pilih? Hasilnya, elektabilitas pasangan Anies Muhaimin 21,7%, Prabowo Gibran 53,5% dan Ganjar Mahfud 19,2%. Adapun responden belum menjawab atau rahasia atau tidak tahu sebesar 5,5%. Lalu 0,1% responden salah mencoblos mengingat survei dilakukan dengan cara simulasi pencoblosan surat suara. Total ada 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat, multistage random sampling, dilengkapi dengan riset kualitatif. Margin of error survei kurang lebih 2,9%. Aji Alfarabi, peneliti senior LSI Denny Jaya, mengatakan peluang terbuka bagi Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024 satu putaran saja. Apalagi Prabowo Gibran memiliki tren bagus di mana elektabilitasnya naik sejak November 2023. Sebagai catatan merujuk Undang-Undang Pemilu, syarat untuk memenangi Pilpres dalam satu putaran pasangan calon harus meraih 50% plus 1 suara dan mendapatkan minimal 20% suara di 20 provinsi. Survei terakhir atau ke-6 dari Lembaga Survei Indonesia yang merilis periode survei 29 Januari, 5 Februari tentang elektabilitas Capres-Cawapres 2024 pada Sabtu 10 Februari 2024. Responden ditanya berdasarkan simulasi surat suara Pilpres, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan dipilih sebagai presiden dan wakil presiden di antara pasangan nama berikut ini? Hasilnya, Prabowo Gibran memimpin dengan 51,9%, disusul Anies Muhaimin di angka 23,3% dan Ganjar Mahfud mendapat 20,3%. Sementara responden tidak tahu atau tidak jawab 4,4%. Populasi survei ini adalah seluruh WNI yang punya hak pilih atau usia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei. Dari populasi itu diambil secara random, multistage random sampling. 1.220 responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara terlatih. Margin of error dari ukuran sampel kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Catatan redaksi, 6 hasil survei di atas bersifat prediksi soal Pilpres 2024 berlangsung dalam satu putaran. Meski begitu apa yang dipaparkan lembaga survei bisa saja berubah, karena politik dinamis dan masih ada angka margin of error yang bisa mengubah hasil akhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.